Nah, kita baca dulu. Nilai minimum fungsi kuadrat f adalah negatif 8, dan grafik fungsi tersebut melalui titik negatif, 0 dan 3,0. Grafik fungsi tersebut juga melalui titik 4, b dengan b sama dengan titik-titik. Nah, ketika titik itu melalui x1,0, ya bahasanya ini x1,0, kemudian x2,0, maka persamaannya adalah y sama dengan a x dikurang x1 kali x dikurang x2. Nah, teman-teman tinggal masukin angkanya, semudah itu. Oh, gimana kak? Nah, min 8 ini apanya kak? Min 8 adalah y minimum. Y minimum adalah negatif 8. Di dalam grafik itu ada namanya titik puncak. Titik puncak itu adalah, kalau di sini y minimum, maka di sini kita punya x minimum, y minimum. Dimana kalian masih ingat pelajaran kelas 2 SMA, x minimum itu adalah sumbu simetri yang rumusnya negatif b dibagi 2a, atau dirapikan setengah, ini aja ya, setengah dikali negatif b per a. Nah, kalau di persamaan negatif b per a itu adalah x1 tambah x2. Nah, oke, modal rumus ini, ingat-ingat rumus ini mampu nyelesain soal dari nomor 1. Masukin ke persamaan. Berarti kita punya ini dulu kak, kita berarti nyari x minnya dulu. X negatif atau sumbu simetrinya berarti setengah dikali min b per a, yaitu x1 tambah x2, dimana x1 sama dengan negatif 1, x2 sama dengan 3. Masukin aja, berarti negatif 1 tambah 3, setengah kali 2 ketemunya 1, maka persamaannya 1, negatif 8. Ini adalah x, y yang akan dimasukkan ke dalam soal. Yuk masuk ke sini. Negatif 8 sama dengan a nya nggak tahu, 1 kurang negatif 1 kali 1 kurang 3. Negatif 8 sama dengan a, 1 tambah 1. Oh, gampang kak, 2. 1 kurang 3 ketemunya negatif 2, kaliin. Negatif 8 sama dengan a kali negatif 4, maka a sama dengan 2. A nya ketemu, langsung ketemu jawabannya, tinggal masukin titik 4, b. 4 sebagai apa? 4 sebagai x, y itu sebagai b nya. Mencari B sama aja mencari Y-nya. Yuk, bantuin, boleh balapan. Yuk, komen duluan boleh di kolom komentar. Yuk, boleh 4, B. Berarti kita punya B sama dengan 2. A-nya ketemu 2 tadi ya, kita cari ya. Kali dengan 4 kurang negatif 1 gitu ya. Dikali lagi 4 dikurang 3. Nah, sekarang kalian sudah dapat angka untuk mencari B-nya. B sama dengan 2, ini ketemu 5, yang ini ketemu 1. 5 kali 2, gampang banget. Soal simulasi kemarin ada soal yang habis dibagi ya. Mungkin teman-teman masih ingat ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3 itu adalah jumlahkan semua angkanya lalu dibagi dengan 3 gitu ya. Nah, sekarang ada 4 bilangan, yaitu A, 0, 9, 4. Ini adalah bilangan ribuan, berarti bilangan tersebut kurang dari 6.000. Nah, kira-kira bilangan itu siapa ya? Bilangan kurang dari 6.000 gitu ya, yang katanya ketika dia dibagi 3 bersisa 1. Coba sekarang pahami konsep dasar. Kalau 4 dibagi 3 itu ini berarti 1, ini 3, berarti ini 1, sisa 1. Kalau 7 dibagi 3, ini kan 2 kali 3, 6, dikurang 1, ini namanya sisa. Bilangannya sisa. Ya artinya kalau pengen bilangan itu bisa dibagi 3, berarti gini, 4 kalau dibagi 3 sisa 1. Berarti kalau 4 yang udah dikurang sama 1, itu kan ketemunya sama dengan 3. Artinya 3 itu bisa, atau 3 bisa dibagi 3, atau 3 habis dibagi 3. Kak, berarti gini dong kak, kalau kakak nyari 7 kan kalau dibagi 3 itu sisa 1. Berarti kalau 7-nya dikurang 1 dulu, ya kan, baru dibagi 3, maka sisanya 0. Nah gitu ya. Jadi atau dalam bahasa gampangnya, kalau 7 dikurang 1 dia bisa dibagi 3. Artinya kalau A094 ini bersisa 1 ketika dibagi 3, maka supaya A094 itu bisa dibagi 3, maka A094 harus diapain? Boleh komen, kalian harus belajar, harus ikut komen di nonton Alfaisin deh. Boleh komen deh semuanya, yang nonton aku rame-rame, yo semua komen. Yes, betul banget jawabannya. Kalian tinggal A0, oke, A0 94 kurang 1, baru dia bisa dibagi 3.
Oh, berarti sekarang aku punya 09. Oke, A093 Kak, baru dia bisa dibagi 3. Berarti ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3 adalah dijumlah. Ketika dibagi 3 maka dia bisa, berarti A tambah 0 tambah 9 tambah 3 itu bisa dibagi 3, yaitu A tambah 12 itu bisa dibagi 3. Nah, kira-kira A itu berapa supaya bisa dibagi 3? Berarti kemungkinannya kalau bilangan asli katanya ya, kalau bilangan asli berarti A-nya itu sama dengan 0, ya kan? 0 tambah 12. Ya, oh tidak ada keterangan bilang asli ya. 0 tambah 12 dibagi 3 bisa, ya kan? Kemudian ada 3 tambah 12 kan 15 bagi 3 bisa. Kemudian ada 6 tambah 12 18 bagi 3 bisa. Terakhir ada 9. Kenapa Kak? Kakak nggak pakai angka setelah 9? Karena angka itu cuma mulai dari 0 sampai dari 9. Jadi nggak ada angka 10. Itu udah bilangan gitu ya. Angka, kalau bilangan 10 itu tersusun dari angka 1 sama angka 0. Sekarang dari angka 0369, mana yang menyebabkan dia bilangannya 4 angka lalu kurang dari 6000? Kalau kalian pilihnya 9 di depan, maka jadinya nanti 9000 sekian. Kalau pilihnya 6000 kan ditaruh di sini, ya kan? Maka yang memenuhi nggak mungkin 0. Kalau 0 jadinya bukan ribuan, maka yang memenuhi hanya 3. Maka jawabannya adalah 3093. Ini adalah angka yang dicari di soal. Kata soalnya apa Kak? Maka nilai A-nya apa? Ya nilai A-nya 3. Masih di soal tadi, karena soal tadi berlaku untuk soal nomor 2, 3, dan juga 4. Nah, angkanya sudah kita cari tadi ya, angkanya sudah kita cari, berarti ini berlaku di soal nomor 3 juga, berarti 3094. Nah, banyak faktor prima dari bilangan 4 angka tersebut adalah ini kembali ke pelajaran SD. Pakai cara progabet aja, aku bagi gini, 3 dulu Kak. 2 dulu, mulai dari 2. 3094 bagi 2. Berarti ini 1 Kak. 1 ini 2. Kok malah ketukar-tukar nih Kak? Ngapa Kak? Ini 1, ini baru 2. Lupa Kak, pelajaran SD Kak. Wow, nggak boleh lupa nih, harus berusaha untuk ingat ya. Oke, kurangin yuk. Ini berarti ketemu 1, ini berarti 0. 10 bagi 2 ketemunya 5. Oke, ini 10, kurangin lagi 0 ya. 9-nya turun, 9 bagi 2 ketemunya 4. 4 kali 2 ketemu 8, ya kan? Berarti ini sisa 1. Berarti ini 14, ini ketemu 7. Oh, berarti bisa Kak. Jawabannya adalah 1547. Kita bagi lagi dengan 3. Kalau bagi 2 nggak bisa ya. Oke, berarti ini 5, kemudian ini 15. 4-nya turun, berarti ini 1, ini 3, 17. Ternyata Kak nggak bisa Kak, nggak bisa. Ini ketemunya 17, berarti 3 itu tidak bisa. Kalau 3 nggak bisa, berarti kemungkinan angka yang lain Kak. Berarti kalau 1547 aku bagi 7 Kak, coba Kak. Nah, jadi dicoba nih bilangan primanya. Kalau 5 nggak mungkin ya. Oke, ya 2, 14. Ini 14, berarti ini 2. 2 kali 7 ketemu 14. Ini berarti 7 turun, 1. 2, 2, 1. Artinya primanya ketemu 2, ketemu 7. Masih ada lagi Kak. 2, 2, 1 itu bisa Kak dibagi 13. Berapa? Coba kita cari. Ini ketemu 1, 13. Berarti ini ketemu 91. Ini ketemu 7. Berarti angka primanya 2, 7, 13, sama 17. Berapa banyak bilangan prima untuk angka 3094? Ada 4 bilangan prima. Nomor 4 masih sama, tapi ini faktor positif. Hampir siswa-siswa dari SMA itu nggak tahu faktor positif kayak mana cara nyarinya. Serius, coba komen, tak tungguin. Harus tahu, nanti aku ajarin konsepnya. Kalau mungkin kemarin lihat pembahasan di tim sosialisasi SNPMB mungkin ada yang belum paham, tak ajarin sampai paham. Nih, faktor positif, angkanya kan tadi ya 3094. Kita belajar 12 dulu. 12 itu kan kalau kita ngomongin bilangan prima yang dibentuk adalah ya ini kan 2, kemudian ini 12 bagi 2, 6, kemudian 2 lagi, ini berarti 3. Berarti 12 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3 gitu ya. Nah, kalau mencari faktor positif berarti kan siapa bilangan yang 12 itu bisa dibagi bilangan tersebut dan hasilnya itu tidak koma. Berarti 12 bisa dibagi 1, 12 bisa dibagi 2, 12 bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, bisa dibagi 12. Berarti ada berapa banyak faktor positif? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tapi gimana Kak cara nyarinya? Masa manual? Misal 24 itu kan sama aja 2 pangkat 3 kali 3, ya kan? Tapi kalau kita manual kayak gini,
24 ya. Ini biar paham dulu, kita tulis ya. 1 sama 24, 2 sama 12, 3 sama 8, terus 4 sama 6. Udah habis. Ada berapa, Kak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ini ada 6. Terus gimana, Kak, cara nyarinya pakai cara lebih cepat? Ada. Teman-teman tinggal cek pangkat dari faktor primanya. Ini pangkat 2, berarti ini kalau nggak ada pangkat 1. Caranya adalah pangkatnya tambah 1, pangkatnya tambah 1 dikaliin semua pangkatnya. Oh, berarti banyaknya adalah 2 tambah 1, 3, 1 tambah 1, 2. 3 kali 2, 6, Kak. Terbukti. Woi, Kak, 24, Kak, buktiin dong, Kak. Berarti ini sama aja 3 tambah 1, ini pangkatnya 3, ini pangkatnya 1. Berarti 1 tambah 1, 3 tambah 1, 4. 4 kali 2 ketemu 8. Terbukti. Berarti ini gampang banget. Tadi faktornya 2, kemudian 7, 13. Oke. Sama 17. Berarti ini pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Artinya N-nya sama dengan 1 tambah 1 yang pertama, 1 tambah 1 yang kedua, 1 tambah 1 yang ketiga, 1 tambah 1, Kak. Oke, berarti kita punya 2, 2, 2, 2. Kaliin semuanya ketemunya 8. Ketemunya 8, Kak. 2, 2, 2, udah ketemunya 16. Ini 8, Kak. Tapi kali 2 lagi ketemunya baru 16 ya, Kak.